Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adida Permatasari dengan NIM 22109111200012. Saya membuat video ini guna untuk menyelesaikan tugas anatomi blok PAT fungsi normal muskuloskeletal. Untuk video kedua ini saya akan menjelaskan tentang anatomi muskuloskeletal pada bagian regio abdominis, bagian pelvis, perine, dan juga pada bagian membri inferior. Oke, baik. Yang pertama di sini ada pada bagian anterior abdominal, pada dinding anterior pada bagian abdominal. Yang pertama di sini ada struktur bernama linea alba. Untuk linea alba ini dia merupakan suatu garis putih fibrosa yang membentang dari processus kyphoid ke simfisis pubis. Dibentuk dari pertemuan antara aponeurosis ketiga otot dinding perut. Yang pertama itu adalah ada musculus obliquus externus, ada musculus obliquus internus, dan juga musculus transversus abdominalis. Untuk linea alba ini dia tidak dilewati oleh pembuluh darah ataupun saraf, sehingga untuk bagian linea alba ini biasanya aman untuk dilakukan insisi bedah. Untuk fungsinya sendiri, untuk linea alba ini adalah untuk sebagai pemisah antara musculus rectus abdominis pada bagian sinistra dan juga pada bagian dextranya. Dan fungsi lain adalah untuk mempertahankan tekanan pada bagian intraabdominal. Lalu selanjutnya ada musculus rectus abdominis. Untuk musculus rectus abdominis itu merupakan otot yang lurus, vertikal, dan dia membentuk struktur yang biasa disebut sebagai six-pack. Untuk otot ini, dia itu berorigo pada simfisis pubis dan juga pada crista pubica. Lalu dia juga berinsersio pada processus kyphoideus dan juga pada cartilago pada costa 5-7. Fungsinya sendiri untuk musculus rectus abdominis memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsinya adalah untuk melakukan fleksi pada columna vertebralis, berfungsi sebagai untuk menaikkan tekanan pada bagian intraabdominal dan juga untuk menstabilkan pada bagian pelvis. Otot ini itu dia dipisahkan oleh struktur sebelumnya, yaitu linea alba, dan dipotong horizontal oleh si tendinous intersection. Lalu selanjutnya ada si tendinous intersection. Ini merupakan garis tendon horizontal di atas dari otot rectus abdominis. Ini biasanya jumlahnya ada 3. Untuk fungsinya sendiri adalah untuk membagi otot menjadi segmen dan juga untuk meningkatkan efisiensi pada bagian kontraksi saat melakukan fleksi pada bagian batang tubuh. Fungsi lain adalah untuk memberikan bentuk visual atau berupa bentuk six-pack dari musculus rectus abdominis tadi. Lalu di sini ada musculus external abdominis oblique. Ini merupakan otot yang paling superficial di bagian sisi abdomen. Untuk origonya sendiri, untuk musculus external abdominal oblique ini dia berorigo di tepi bawah pada bagian costa 5 dan juga sampai costa 12. Untuk insersio sendiri dia pada crista iliaca, dia juga berinsersio pada linea alba dan juga pada ligamentum inguinal. Untuk serabutnya itu dia serabutnya miring ke arah bawah dan juga ke arah medial. Untuk fungsinya sendiri ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, dia berfungsi untuk melakukan fleksi pada bagian batang tubuh, lalu untuk melakukan rotasi ke sisi yang berlawanan, dan juga untuk melakukan kompresi visceral abdomen. Untuk musculus external abdominal oblique ini dia akan bersatu dengan musculus pectoralis major pada bagian atas, dan dia akan membentuk aponeurosis yang berperan dalam membentuk si linea alba. Ada external oblique aponeurosis, ini merupakan lembaran tendon datar dari oblik eksternal. Ini akan menyumbang dinding anterior sheath rectus abdominis. Dia bersama dengan aponeurosis dari oblik internus dan juga transversus abdominis, dia akan membentuk struktur berupa rectus shape. Juga berkontribusi untuk membentuk ligamentum inguinal.
Lalu di sini juga ada musculus dorsi, musculus internal abdominal oblique. Nah, untuk letaknya itu dia berada di bawah eksternal oblique, di mana arah serabut itu dia berlawanan dari arah bawah ke arah atas. Untuk origonya sendiri, dia berorigo pada crista iliaca, pada ligamentum inguinal, dan juga pada bagian fascia thoracolumbar. Dia berinsersio pada costa 10-12 pada bagian linea alba dan juga pada aponeurosis menyatu ke rectus sheath. Untuk fungsinya sendiri, dia dapat berguna untuk melakukan rotasi pada bagian batang tubuh ke sisi yang sama dan juga untuk kompresi pada bagian abdomen. Untuk musculus internal abdominal oblique ini dia akan bekerja sama dengan obliquus externus contralateral saat dilakukan rotasi tubuh. Lalu di sini ada musculus pyramidalis. Nah, untuk musculus pyramidalis ini dia merupakan otot yang kecil berbentuk segitiga yang berada di depan pada bagian bawah rectus abdominis. Untuk origonya sendiri dia berorigo pada sifisis pubis dan juga insersio pada linea alba. Fungsinya sendiri adalah untuk menegangkan pada bagian linea albanya. Ini dia tidak ditemukan pada semua individu, tetapi jika ada, sering munculnya itu biasanya berpasangan. Terus ada musculus latissimus dorsi. Nah, untuk musculus latissimus dorsi ini merupakan otot yang besar pada bagian punggung yang juga menyilang ke bagian dinding lateral pada bagian torak. Untuk origonya sendiri dia berada pada processus spinosus, pada T7 sampai lumba 5, pada crista iliaca dan juga berorigo pada costa 9 sampai 12. Untuk insersinya sendiri dia dengan crista tuberculi minoris humerus. Untuk fungsinya ada banyak, dia bisa berfungsi sebagai adduksi, untuk rotasi medial, dan juga ekstensi lengan. Dia juga bekerja sama dengan teres mayor dalam gerakan menarik. Secara fisiologis, dia aktif saat menarik benda berat dan melakukan chin up atau saat berenang gaya bebas. Lalu ada musculus serratus anterior. Untuk musculus serratus anterior ini dia terletak di sisi lateral dari torak. Dia berorigo pada costa 1-8, insersio pada margo medialis scapula. Untuk fungsinya adalah untuk menempelkan scapula ke dinding torak, membantu mengangkat lengan lebih dari 90 derajat dan melakukan protraksi scapula. Lalu selanjutnya ada musculus intercostalis externus. Otot ini dia di antara tiap dua kosta dan berada di lapisan luar. Untuk origo dan insersio yang sendiri, dia biasanya dari tepi bawah satu kosta ke tepi atas kosta pada bagian bawahnya. Untuk serabutnya itu dia berjalan inferomedial atau searah dengan eksternal oblique. Untuk fungsinya sendiri adalah untuk mengangkat tulang rusuk, membantu inspirasi. Selanjutnya untuk pada bagian dinding abdomen pada bagian anterior yang dilihat dari dalam, yang pertama ini ada yang namanya diafragma. Nah, untuk diafragma ini dia adalah otot pernapasan utama yang juga menjadi pemisah antara rongga torak dan juga pada bagian abdomen. Untuk letak dan bentuknya, dia berbentuk seperti kubah atau dom dengan bagian tengahnya dia lebih tinggi. Dia terdapat lubang atau hiatus untuk dilewati esophagus, aorta, dan juga vena cava inferior. Fungsinya sendiri itu untuk inspirasi. Saat diafragma berkontraksi, dia akan mendatar, menekan viscer abdomen, paru-paru pun dia akan mengembang. Dan untuk ekspirasi pasif, di mana diafragma akan relaks dan kembali ke posisi kubahnya. Dia juga untuk berperan dalam meningkatkan tekanan intraabdomen saat mengejan, saat muntah, ataupun saat melahirkan. Lalu di sini ada juga ligamentum falciform. Ini merupakan lipatan perineum yang menghubungkan hati ke dinding anterior abdomen dan juga bagian diafragma. Untuk letaknya sendiri, dia membentang secara vertikal di garis tengah abdomen atas
dan di dalamnya terdapat ligamentum teres hepatic atau bekas vena umbilicalis pada janin. Untuk fungsinya sendiri ada dua. Yang pertama, dia untuk secara fungsional dia tidak aktif, tapi penting sebagai landmark bedah dan anatomi hati. Dia juga untuk membagi lobus kanan dan juga lobus kiri hati secara anatomis. Nah, untuk ada juga sini namanya ada fascia transversalis. Ini merupakan lapisan fascia yang tipis yang melapisi permukaan dalam otot transversus abdominis, dan juga dia membatasi rongga peritoneal. Di sini ada yang namanya perineum. Perineum itu merupakan selaput serosa yang melapisi rongga abdomen dan juga organ pada bagian visceralnya. Di sini ada umbilical cord atau lipatan umbilicalis. Nah, untuk umbilical cord ini dia merupakan struktur lipatan pada dinding anterior abdomen pada bagian dalam. Dia akan terbentuk di peritoneum dan menutupi struktur vaskular yang tersisa dari perkembangan embrio. Diterbagi jadi 3 jenis, ada yang median umbilical cord, ada medial umbilical cord right and left, dan juga pada lateral umbilical cord-nya. Lalu masuk ke bagian selanjutnya itu adalah pada bagian dinding posterior abdomen. Kita lihat dari penampang dalam. Nah, yang pertama itu adalah ada foramen cafal atau disebut juga sebagai cafal opening. Ini merupakan lubang besar di tengah diafragma agak ke kanan, dilewati oleh cava inferior sehingga disebut sebagai foramen vena cava. Lalu di sini juga ada diafragma, terus ada juga vertebrocostalis atau lumbocostal atau triangle. Ini juga disebut sebagai trigonum lumbocostal. Ini merupakan area segitiga di bagian lateral posterior pada bagian diafragma antara vertebral dan juga pada bagian costa. Merupakan area tanpa otot atau area lemah, dia hanya terdiri oleh fascia. Lalu untuk ototnya di sini ada musculus quadratus lumborum. Ini otot yang terletak di sisi pada bagian posterior abdomen dan di antara crista iliaca dan juga di antara costa 12. Dia bentuknya lebar dan juga berbentuk vertikal. Letaknya dia posterior dari ginjal dan berdekatan dengan otot psoas mayor. Dia berperan dalam menstabilkan tulang belakang serta menurunkan tulang ke rusuk 12 saat dilakukannya ekspirasi. Juga membantu fleksi lateral tulang ke belakang. Lalu otot kedua ada musculus psoas minor. Ini merupakan otot kecil dan ramping dan tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Untuk fungsinya adalah untuk membantu menstabilkan tulang belakang bagian bawah dan memberi dukungan minor untuk fleksibilitas untuk bagian lumbalnya. Lalu ada musculus psoas mayor, ini merupakan salah satu otot besar di bagian dinding posterior si abdomennya. Dia bersama dengan iliacus, dia akan membentuk iliopsoas, otot utama untuk fleksi sendi panggul. Dia terlibat berjalannya menaikkan paha dan juga postur tubuh tegak. Lalu di sini juga ada musculus iliacus. Ini dia otot ini berfungsi untuk menegukkan paha ke arah tubuh atau melakukan fleksi paha. Terus juga sini ada musculus piriformis. Ini merupakan otot yang berasal dari permukaan anterior sacrum. Dia akan berjalan melalui foramen ischiadicum mayor dan dia akan menempel pada bagian femur nantinya. Otot ini dia melewati bagian bawah pelvis pada bagian paha. Untuk fungsinya sendiri adalah untuk rotasi lateral paha dan juga untuk abduksi paha pada saat fleksi. Ini merupakan salah satu otot penting pada bagian gluteal pada bagian dalam. Lalu ada juga musculus coccygeus. Untuk musculus coccygeus ini dia terletak di dasar panggul bersama dengan levator ani. Dia akan membentuk diafragma pelvis. Dia terletak di spina ischiadica ke arah os coccygeus dan sacrum pada bagian bawah.
Dia akan terletak pada bagian posterior dari otot levator aninya. Selanjutnya di sini ada tulang dari pelvis. Nah, yang pertama di sini dia terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama di sini ada tuberosity, iliac tuberosity, terus ada juga iliac crest, ada ala of ilium, ada line atau garis dari arcuate, ada os ischial, ada lesser sciatic notch, ada greater trochanter dari femur, ada pecten pubis, symphysis pubis, ada struktur tuberosity ischial, ada lesser trochanter dari femur, lalu juga ada iliac crest yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada inner lip, lalu ada intermediate zone, ada outer lip, dan tubercle. Lalu struktur lain juga ada anterior superior pada iliac spine atau os iliac anterior superior, lalu ada os iliac anterior inferior, ada eminence iliopubic, ada ramus pubik superior, ada juga struktur berupa foramen obturator, ada tubercle pubik, dan juga ramus pubik inferior. Untuk bagian bawah di sini ada berupa pubic arch dan juga inferior pubik pada bagian ligamennya. Oke, selanjutnya untuk pembahasan diafragma pada bagian pelvisnya, di sini ada beberapa struktur. Yang pertama itu musculus recto-oretralis pada bagian superior. Untuk fungsinya sendiri adalah untuk menjaga hubungan antara uretra pada bagian atas dan juga rektumnya. Untuk lokasinya sendiri dia terletak di antara bagian anterior rectum dan posterior uretra membranosa. Yang kedua itu ada prerectal muscular fiber of lucta atau serabut prerektal dari levator ani. Untuk fungsinya ini adalah untuk membentuk gelung yang menopang pada bagian depan dari rektumnya. Untuk lokasinya dia berjalan melintang di depan rektum pada bagian distalnya. Lalu ada levator ani fibers of conjoint longitudinal musculus of anal canal. Di sini untuk fungsinya dia untuk memberi kekuatan tambahan pada bagian dinding kanal bagian anusnya. Untuk lokasinya sendiri dia untuk pada serabut otot yang melanjutkan dari levator ani ke dinding longitudinal pada bagian anusnya. Lalu ada levator ani musculus di mana dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah ilia coccygeus, kedua ada pubococcygeus, dan terakhir adalah puborectalis. Yang pertama ada ilia coccygeus. Untuk ilia coccygeus ini dia memiliki fungsi untuk mengangkat dan menopang dari panggul. Untuk lokasinya sendiri itu di pada bagian lateral dari levator ani. Untuk hubungannya dia akan menjembatani dinding lateral punggung ke tulang ekor. Dia akan berdekatan dengan obturatus internus. Untuk yang kedua tadi pubococcygeus, dia memiliki fungsi untuk menjaga posisi organ pelvis dan mempertahankan kontinensianya. Untuk lokasinya dia berada di antara si pubis dan juga berada pada si koksinya. Untuk bagian medial terhadap iliococcygeusnya. Terus yang ketiga tadi adalah puborectalis, kadang juga disebut sebagai puboanalis. Ini dia memiliki fungsi untuk mengontrol sudut anorektal saat menahan dan juga untuk melakukan mengeluarkan feses. Untuk lokasinya sendiri dia melingkar pada bagian belakang rektum seperti gelung. Lalu struktur lain adalah tendinous arch of levator ani atau arcus tendinous. Dia memiliki fungsi untuk memberikan titik menopang untuk asal dari levator ani. Untuk lokasinya dia berada pada dinding lateral pelvis seperti pada pita fibrosa yang memanjang. Lalu musculus obturator internus. Untuk musculus obturator internus dia memiliki fungsi untuk rotasi lateral femur dan menstabilkan sendi panggul. Untuk lokasinya sendiri dia menempel pada bagian foramen obturatorium. Lalu ada musculus gluteus maximus.
Dia berfungsi untuk ekstensi dan juga melakukan rotasi lateral semi panggul. Lalu ada musculus coccygeus. Untuk musculus coccygeus dia memiliki fungsi untuk menyokong organ pelvis dan membantu menarik tulang ekor ke arah anterior. Selanjutnya di sini ada tulang femur. Tulang femur terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada bagian kaput atau kepala bagian femurnya. Lalu kedua ada bagian lehernya. Lalu ada bagian povea dari ligamentum dari bagian kepala femur. Lalu ada foramina reticularnya. Lalu ada trochanter greater. Ada bagian body atau badan dari femur, epikondil yang bagian lateral, ada kondil pada bagian lateralnya, lalu ada surface dari patella, ada kondila pada bagian medial dan epikondi pada bagian medial dan juga abductor tuberkelnya. Lalu pada penampang posteriornya itu juga terlihat ada bagian trochanter laser, ada bagian tubercle kuadrat, lalu ada linea aspera yang terbagi menjadi dua, ada yang medial lip dan juga ada bagian lateralnya, lalu ada foramen nutrien, lalu ada surface popliteal dan juga line dari supracondylar pada bagian lateralnya. Lalu selanjutnya untuk tulang tibia dan juga fibula. Yang pertama di sini untuk bagian fibulanya, di sini ada bagian headnya atau bagian kaput, ada bagian apex dan juga ada bagian leher dari fibula. Lalu ada surface lateral, ada border anterior, ada border interosseus dan juga surface pada bagian medialnya. Lalu ada malleolus lateralis dan ada malleolus lateralis dari articular facetnya. Lalu untuk tulang tibia juga terbagi beberapa bagian. Yang pertama untuk tibia sendiri ada pada bagian intercondylar eminence, ada bagian medial intercondylar tubercle dan juga ada bagian lateralnya. Lalu ada bagian surface articular superior untuk area intercondylar untuk bagian posteriornya, lalu ada condyle lateral, ada line atau garis dari soleal, lalu ada interosseous border, ada surface posteriornya, lalu ada border medial, lalu ada grooves dari tibialis posterior dan flexor digitorum longus tendon. Untuk bagian bawahnya itu ada malleolus medialis dan juga articular face of medial malleolusnya. Lalu ada surface articular inferior. Lalu untuk pada bagian anatomi pada paha atas, kita lihat pada penampang anterior, di sini ada sias atau spina iliaca anterior superior. Ini merupakan titik tulang yang mudah diraba biasanya pada bagian depan panggulnya. Lalu ada musculus iliacus, ini merupakan otot yang berasal dari fossa iliaca, kemudian dia akan bergabung dengan psoas mayor, dia akan membentuk iliopsoas. Dia terletak lebih dalam atau deep di panggul, dia akan menyilang ke bawah menuju femur. Dia berfungsi utama dalam fleksi sendi panggul seperti saat mengangkat paha. Lalu untuk musculus tensor facialis atau TVL, ini dia merupakan otot yang kecil pada sisi lateral paha. Dia dekat dengan sias. Dia berjalan di bawah menyatu dengan iliotibial tract atau IT band. Dia berperan dalam adduksi, rotasi medial, dan juga stabilisasi panggul saat berjalan. Dia akan bekerja sama dengan gluteus medius dan juga minimus. Lalu ada musculus pectineus, dia terletak di atas medial paha, dekat pangkal paha. Otot ini dia berbentuk pendek dan juga datar.
Dia berfungsi dalam fleksi dan adduksi paha serta rotasi pada bagian medial. Dia menjadi otot transisi antara kompartemen anterior dan juga medial pada bagian paha. Lalu ada musculus abductor longus. Nah, ini merupakan salah satu otot utama kompartemen pada bagian medial pahanya. Dia terletak di medial paha bagian atas dekat dengan si pectineus dan juga gracilis. Untuk fungsinya sendiri, dia berfungsi untuk abduksi paha untuk mendekatkan ke garis tengah tubuh. Lalu ada musculus gracialis. Nah, untuk musculus gracialis ini merupakan otot yang panjang dan ramping yang terletak paling medial. Dia membentang dari pubis ke bagian medial dari tibia. Dia memiliki fungsi dalam abduksi paha dan juga fleksi lutut. Dia merupakan satu-satunya otot abduktor yang melintas di sendi lutut. Selanjutnya ada musculus sartorius. Ini adalah otot yang terpanjang di tubuh manusia. Dia membentuk lintasan diagonal di paha. Dia membantu dalam fleksi paha, fleksi lutut, dan juga rotasi lateral pada bagian pahanya. Ikut membentuk batas lateral segitiga pada femoral atau femoral triangle. Lalu ada musculus rectus femoris. Ini merupakan salah satu dari 4 kepala quadriceps femoris, namun satu-satunya yang melintasi 2 sendi. Untuk fungsinya sendiri, dia berfungsi dalam fleksi pinggul dan juga ekstensi untuk lututnya. Lalu ada musculus vastus lateralis. Ini adalah kepala lateral dari quadriceps femoris tadi. Dia berperan dalam ekstensi lutut dan juga stabilisasi untuk patella dari sisi lateral. Lalu ada musculus vastus medialis. Ini adalah kepala medial dari quadriceps yang terlihat sebagai otot yang membulat di sisi dalam paha bawah. Dia membentuk bulatan di medial lutut. Dia berperan dalam ekstensi lutut dan menjaga tracking patella tetap sentral saat bergerak. Lalu ada tendon dari musculus rectus femoris. Ini merupakan bagian dari tendon quadriceps femoris. Dia menyatu dengan tendon otot quadriceps lainnya seperti vastus lateralis, intermedius, dan juga medialis. Dia membawa gaya otot ke tulang sehingga memungkinkan dilakukannya ekstensi lutut. Lalu ada patella atau tulang tempurung lutut. Ini merupakan tulang sesamoid terbesar di tubuh, berada di dalam tendon quadriceps. Dia terletak di depan sendi lutut, membantu melindungi sendi lutut saat melakukan fleksi dan juga ekstensi. Lalu untuk ada anatomi paha untuk bagian posterior, untuk struktur dan ototnya itu yang pertama ada musculus gluteus maximus. Ini dia memiliki fungsi untuk ekstensi dan juga rotasi lateral untuk paha serta stabilisasi panggul saat berdiri dan juga berjalan. Untuk lokasi sendiri dia menutupi hampir seluruh bagian posterior pelvis dan juga pada bagian paha atas. Lalu ada juga musculus semitendinosus. Dia memiliki fungsi untuk ekstensi paha dan juga fleksi lutut serta rotasi medial kaki saat lutut fleksi. Untuk lokasinya sendiri, dia terletak di sisi medial pada posterior di paha, di atas semimembranosus dan juga di dalam biceps femoris. Lalu ada musculus biceps femoris. Dia memiliki fungsi untuk ekstensi paha, fleksi lutut, dan juga rotasi lateral tungkai saat fleksi. Lalu ada juga musculus abductor magnus, di mana lokasinya sini dia berada di sisi medial posterior paha, besar dan juga berbentuk seperti kipas. Ini ototnya berfungsi untuk ekstensor dengan otot hamstring. Lalu ada musculus semimembranosus, di mana dia terletak di dalam dan di medial dari semitendinosus. Lalu untuk fungsinya dia adalah untuk ekstensi paha, fleksi, dan juga rotasi medial untuk lutut. Ada musculus gracilis. Musculus gracilis ini dia lokasinya di bagian medial paha, terlihat dari posterior paha
pada potongan silang. Fungsinya untuk abduksi paha serta fleksi dan juga rotasi medial lutut. Lalu ada musculus bicep femoris, dia terbagi menjadi ada yang long heart dan juga short heart. Lalu nanti keduanya dia akan menyatu menjadi tendon bicep yang berakhir di kepala fibula. Lalu ada juga musculus arch of soleus atau tendinous arch of soleus. Ini dia memiliki fungsi ini bukan otot penuh, tetapi untuk struktur lengkung dari serabut soleus ini dia tempat lewatnya pembuluh darah dan juga saraf dari posterior paha ke arah betis. Untuk lokasi sendiri dapat kita lihat dia dibatasi antara otot paha bawah dan juga betis atas, melengkung di atas arteri poplitea dan juga nervus tibialis. Hubungannya dia menandai transisi otot-otot posterior paha ke bagian bawah atau betis. Dia berada tepat di atas bagian proksimal otot dari bagian soleusnya sendiri. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan anatomi muskuloskeletal di bagian tibio abdominal, pelvis, perineum, dan juga membri inferior. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.